Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, semenjak beberapa tahun terakhir, donghua semakin banyak diproduksi nih guys, yang tentunya memiliki grafik serta visual yang semakin nyata saja. Yang tentunya ini akan kita bahas kali ini guys, dimana donghua-donghua terbaru yang akan rilis di tahun 2023 ini. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 8 donghua terbaru yang akan rilis di winter 2023 ini guys, yang tentunya part 2 dari video kita sebelumnya, dari yang lanjutan ataupun yang baru guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton dan nantikan. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Romance of Three Kingdoms Season 3, adaptasi 3G dari novel klasik Luo Guangzhong yang hidup pada zaman yang mencakup mulai dari akhir dinasti Yuan sampai dengan awal dinasti Ming. Nah, di dalam ceritanya menceritakan pertempuran antara 3 kerajaan, yaitu kerajaan Wei, Su, dan Wu, yang berlangsung selama 100 tahun, yang berkisar sekitar 184 sampai dengan 280 sesudah Masehi, di mana Luo Guangzhong menggunakan banyak nama tokoh yang realistis seperti Zhuge Liang, penasihat militer yang bijaksana serta imajinatif, dan Perdana Menteri Kerajaan Su, Cao Cao, yang licik, dan pendiri Kerajaan Wei yang selalu curiga, serta Guang Yu, jenderal pemberani dan setia, dan Sang Feng, jenderal pemberani dan sembrono guys, serta beberapa nama yang realistis ada di dalamnya. Yang kedua, season ke-7 dari Tales of Demon and God. Season ke-7-nya ini glow up parah nih guys, yang tentunya grafiknya hampir sama dengan Jet Dynasty nih, dimana donghua ini akan melanjutkan cerita anak yang bernama Nili, yang merupakan seorang spiritual iblis yang terkuat di kehidupan masa lalunya, yang berdiri di puncak dunia persilatan. Namun pada saat itu di desanya diserang oleh hewan iblis, dan para kesatria yang bertarung dibantai guys beserta dirinya. Kemudian jiwanya terlahir kembali saat ia masih berumur 13 tahun. Meskipun awalnya ia dianggap lemah di kelasnya serta dianggap sampah, tapi dengan bantuan pengetahuan yang luas dan diakumulasi dengan kehidupan sebelumnya, dia berlatih begitu cepat daripada siapapun guys. Yang ketiga, Remastered Edition dari A Record of Mortal Journey guys. Ini bercerita tentang seorang remaja biasa bernama Hang Li yang lahir dalam kemiskinan. Untuk membuat keluarganya lebih baik, dia secara sukarela pergi ke Qi Shuangmeng untuk berpartisipasi dalam ujian masuk, dan akhirnya diterima oleh Dr. Mo di bawah pintu. Pada awalnya, Dr. Mo dengan hati-hati melatih dan mengajarkan keterampilan medis pada Hang Li, dan dari ilmunya ini Hang Li sangat berterima kasih kepadanya. Dan Hang Li sendiri sangat cerdas serta cepat berkembang dalam mempelajari sesuatu. Ia pun selangkah demi selangkah melawan iblis, merebut harta, berpacu melintasi bintang, menikmati keluhan dan musuh, dan menjadi orang terkuat di 3 alam. Yang keempat, Novoland Eagle Flag. Di padang rumput gurun di benua utara Novoland terdapat orang-orang nomaden. Semua pria di sana adalah pejuang berdarah panas. Bahkan semua wanita di sana sama tangguhnya dengan pria. Ini adalah kisah tentang perebutan kekuasaan di antara orang-orang itu yang berada di Kekaisaran Qingyang, serta perselisihan antara kerajaan Qingyang dan kerajaan Timur, di mana Pangeran Lu Guicheng dikirim ke Yangzheng oleh raja. Hanya setelah Yangzheng memberontak, Lu Guicheng kembali ke ibu kota utara. Namun saudara laki-lakinya tidak pernah peduli padanya, karena ia adalah pangeran muda yang sakit-sakitan, dan hanya tertarik pada persaingan mereka sendiri untuk memperebutkan tahta. Namun di tengah perebutan kekuasaan saudara-saudaranya, setelah mengalami perang dan perubahan hidup, Lu Guicheng yang lemah perlahan menjadi dewasa dan menjadi sangat overpower. Yang kelima, season kedua dari The Legend of Sword Domain, di mana masih melanjutkan di benua domain pedang kuno. Ada 10 dewa pedang dan 5 keluarga besar yang menguasai benua itu, di mana Luyang merupakan salah satu anak dari 5 keluarga besar dan merupakan keturunan keluarga Lu.
Lu Yang juga berhasil membangunkan Dewa Pedang, yaitu Pedang Dewa Persik. Namun pada saat keluarganya mengalami krisis dan untuk menghindari pengejaran serta pembunuhan, dia tidak pernah menonjolkan dirinya guys, alias berpura-pura lemah. Dia berlatih keras untuk membalaskan dendam ibunya, mencari kebenaran, bertarung, serta menengahi di antara kekuatan keluarga besar lainnya. Dirinya bercita-cita menuju benua domain pedang, agar dirinya bisa mendominasi benua itu. Karena di sana, di benua itu terdapat pendekar pedang yang sangat kuat. Yang keenam, my senior brother is too steady. Setelah terlahir kembali di zaman kuno, sebelum perang Fang Seng, Li Changsuo menjadi seorang kultivator kecil-kecilan. Dan untuk bertahan hidup di zaman purba yang kejam, Li Changsuo berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlibat dalam konflik apapun, dan tidak pernah membiarkan dirinya masuk ke dalam situasi yang berbahaya. Rencananya adalah ia bersembunyi di pegunungan, serta diam-diam mengembangkan jalannya menuju keabadian. Namun semuanya berubah suatu hari ketika tuannya membawa kembali seorang gadis muda dan menjadikan murid baru di bawahnya guys. Yang ketujuh, season kedua dari The Land of Miracle. Siapa nih yang menanyakan untuk season kelanjutannya guys? Nih tanggal rilisnya. Dan masih akan melanjutkan kisah dua orang remaja yang overpower dari kecil, dengan identitas berbeda serta latar belakang budaya berbeda pula, yang bernama Fa Hua dan Lang Ge. Yang karena senjata ajaib yang bernama Hanya Mutiara, ia terhubung bersama untuk menyelamatkan umat manusia. Kedua remaja tersebut adalah anak yang jenius di wilayahnya masing-masing, di mana Lang Ge sudah menguasai 4 elemen saat ia masih kecil. Sedangkan Fang Hua, seorang penegak kebenaran baru di kota hikmat. Kedua remaja dengan kepribadian yang sangat berbeda tersebut perlu melalui berbagai ujian bersama. Dengan itu, hubungan keduanya terlihat perubahan yang halus, dan mereka mulai saling memahami. Dan lambat laun, keduanya menjadi sedekat saudara kandung. Yang kedelapan atau yang terakhir, Wei Jiang, menceritakan manusia memiliki pemahaman dimensi yang sangat terbatas, dan ada dunia di mana dimensi tingkat tinggi lainnya di luar dimensi manusia yang tak diketahui. Dalam dimensi kualitas, kubu dimensi gelap ingin menginvasi lebih banyak ruang dimensi dan memperluas wilayahnya, sementara dimensi terang menjaga serta melawan dimensi lain. Di bumi medan perang terakhir mereka, dimensi cahaya mereduksi dirinya, dan dimensi gelap menjadi permukaan datar. Failing dari kedua kubu juga tinggal di bumi. Hanya sedikit manusia dengan kekuatan untuk membuka segel dimensi, yang dapat menggugah feeling dari pesawat kembali menjadi 3 dimensi. Nah, mereka lah disebut dengan pemenang atau Victoria guys. Nah, itu dia guys 8 rekomendasi Donghua terbaru yang rilis di winter 2023 ini lagi, yang tentunya part 2 dari video kita sebelumnya guys. Semoga saja list kali ini dapat membuat kalian tersenyum guys. Apalagi kalian mungkin yang sedang menunggu untuk kelanjutan ataupun donghua-donghua baru. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.